Kembali YouTube Samartan Channel Om Mobi. Kita sekarang berada dalam mobil test drive. Jadi test drive di Gias, cuma kita bawa keluar sekalian mobilnya, kita tes jalan di area BSD. Asik sekali. Kita berhenti dulu, lihat mobil dari luar dulu. Oke, kita parkir dulu di sini. Gimana menurut Anda bentuknya mobil ini? Hah? Tolong komentar di bawah, kami ingin tahu pendapat Anda. Rapi, kunci sendiri. Kalau dijauhin, dideketin, buka sendiri. Anyway, kuncinya tuh seperti ini. Tombolnya tuh ada di pinggir-pinggir. Unlock, lock. Oke. Rapih juga kuncinya, begini aja, simple. Terus ini ada kartu juga. Masuk ya, bisa pakai kartu ini. Tuh. Oke. Canggih gitu. Dan ini mobil secara desain rapi ya dia. Lampunya dari ujung ke ujung. Ini ada LED-nya tengah-tengah. Di bawah sini ada katup yang bisa buka tutup tergantung kebutuhan angin yang dibutuhkan. Masuk ke dalam. Dan di balik kap mesin ada apa ya? 2 kali tarik. Macam mobil premium. Ada front trunk pakai pegas nih. Tuh. Nggak terlalu besar, cuma ini praktis sekali buat nyimpen macam-macam. Kalau kita baru beli durian gitu, nggak mau bau durian dalamnya, terus ini nggak ada panas dari mesin, tertutup, untuk kontrol-kontrol segala macam, minyak rem, air kecerutan. Yang penting ada depannya, bermanfaat sekali. Dan ini mobil rear wheel drive, jadi tenaganya lari ke roda belakangnya. Yes, di roda belakang tenaganya 221 horsepower dengan torsi maksimal 360 Nm. Ini bisa mengantar mobil dari 0 ke 100 km per jam dalam 7,5 detik saja. Baterainya cukup besar, 69,9 kWh. Range-nya itu 478 km NEDC. Berarti kehematannya sekitar 6,8 km per kWh. Nah, untuk urusan ngecharge, AC chargingnya bisa 11 kW dan DC chargingnya bisa 120 kW. Nah ini velg dapat, depan 245 tebel 45 20 inch, yang belakang sama 245 45 20 inch. Panjang mobil ini seberapa? Panjang total mobil ini 4.739 mm dan wheelbase-nya 2.825 mm. Masih sangat cocok untuk nyelap-nyelip di kemacetan Jakarta dan jalan-jalan tikusnya. Oke, belakangnya rapi juga ya, lampu dari ujung ke ujung. Bagasinya lega, ini bisa dibuka tutup. Ini kalau dilipat bisa rata lantai. Dan di bawah sini nggak ada ban serep, ada tire repair kit tuh. Nah, dapat mobile charger juga, biar nge-charge di mana-mana ya kan. Ini sini ada kantong-kantong kanan kiri. Ini ada subwoofer. Bagasi. Halus sekali suaranya. Nggak gitu. Lega sekali ya kan. Jarak dengkul dengan jok depan 1 jengkal, kaki masih lumayan bisa masuk. Headroomnya lega, ada panoramic roof besar sekali di atas ini. Ada armrest, cup holder tengah nggak ada, tapi kita bisa naruh cup di sini dan di sini. AC belakang, blowernya ikut depan. Ada 2 colokan USB, USB-C dan USB-A. Kantong majalah, kantong pintu bisa naruh botol. Material dalamnya ini namanya Oekotex. Coba masih bisa senderin. Masih bisa senderin lagi ya kan. Jadi lebih rebah. Oke, jalan jauh enak nih. Enak jalan jauh. Cuma memang joknya bawahnya ini kalau naikkan dikit lebih enak pasti. Jalan jauh nih. Mana gitu ya? Jalan jauh nak. Ngabisin range-nya 500 km. Ini ada lampu LED. Oke, depannya dashboardnya rapi juga, dia didesain rapi, lurus-lurus dengan layar tengah besar, instrumen clusternya juga besar. Biasanya kalau mobil begini kan instrumen cluster kecil, yang pipi gitu, enggak, ini besar. Tapi informasinya mirip-mirip ya, ada 3 bagian ini. Anyway, semuanya empuk. Nah, ini lubang speaker. Ini kayak mobil mirip. Ini interiornya warna abu-abu gini, mirip seperti mobil yang tetangga. Layar tengah besar ini 14,6 inch ya, jernih, dan ada kamera 360. Kamera 360-nya juga bagus. Tuh. Layar tengah udah jarang banget yang nge-lag ya, Pak. Oh, ini ya. Ini
Dia prosesornya kenceng. Ini pakai prosesor apa gitu namanya? Oh, ini ada 360. Ada driving recorder. Jadi ada dashcam-nya sendiri. Vehicle status apa isinya? Kehematan. Jadi dari tadi yang paling boros pemakaian AC. Ada TPMS-nya, kemudian ini ada Spotify, terus local media dia juga bisa nyimpen. Berarti ini bisa internet juga. Nap. Oh, nap mode. Jadi dikasih kenikmatan orang tidur. Suara ocean wave. Wah, serasa di pantai nih. Ini kalau di rasa pantai gini, panasnya tuh lebih kayak rasa pantai gitu loh. Panasnya kita ini tuh timer 5 menit, alarm will wake you up at 12:18. Fungsinya keren banget. Ya, ini buat power nap kalau pas lagi di jalan, berhenti rest area bentar, power nap, chat ini. Ada timernya juga. Bagus. Skenario tuh buat apa ini? Ini buat apa maksudnya? Lope. Jadi, ini kalau ini on, ya walaupun mobilnya udah lagi dikunci, dalamnya tetap AC nyala. Segini misalnya kita mau pergi sebentar nih ke supermarket gitu ya, belanja setengah jam lah atau sejam gitu. Udah kita parkir, nyalain guard mode ini, dalamnya dingin terus, AC terus. Oke, ini mobil juga ada V2L-nya by the way. Jadi kita bisa buat camping dan ada demo mode-nya. Kalau boleh tahu nih, V2L-nya berapa kW? 6.600 watt. Nah, terus ada tadi sampai mana ya? Automate routines. Nah, di sini ada beberapa skenario yang kita bisa atur ya, misalnya begitu masuk mobil, nyalain mobil, langsung gas AC-nya, terus nanti setelah udah mulai dingin AC-nya balik lagi. Terus bisa diatur kanan dan kirinya berbeda karena ini AC-nya dual zone. Test run. Oke, skenario-nya termasuk buka kaca ini. Oh, gitu. AC-nya ngegas. Oke, sekalian aja bicara soal AC. Ini dual zone AC-nya tadi ya. Dia bisa baca defogger. Kepencet defogger. Dia bisa baca PM 2,5 good saat ini di area BSD. Ini ventilasi AC-nya rapih tersimpan di slip-slipan ini. Nah, ngatur arahnya gimana? Dari sini. Coba Pak, tuh. saya Pak. Nah, ini bisa berame-rame gini, bisa pisah. Nah, ini auto sweep tuh. Indirect coba. Nah, tuh bisa satu-satu. Tuh, ini ya. Ya. Oh, jadi dashboardnya tuh lebih rapi dengan begitu. Tapi memang kadang-kadang kalau mau buru-buru jadi mesti mencet-mencet layar ya kan. Seat comfort ada apa? Ada ventilasi angin jok ya, AC jok. Terus seat adjustment bisa dari sini juga. Jadi kita bisa ngatur jok sebelah kiri, misalnya bawa bos di belakang suruh majuin, itu bisa ngatur di sini. Cuma biasanya driver ini yang bawa bos-bos itu bingung masuknya menu mana. Sama, kadang-kadang juga kalau begitu buru-buru nyari-nyari pasti bingung nyarinya di mana. Tim. Latar belakang ininya kan karena di home ini tuh ada nih home. Home-nya tuh gini dan kita bisa dilihat itu mobilnya. Lock unlock kita bisa pencet di layar langsung di atas ini. Ngunci jendela dari sini juga dan ngatur spion, pencet ini dulu. Terus ngatur deh di setir. Nah, di bawahnya ada widget-widget. Komplit semuanya pada layar ini. Setirnya lingkaran dengan flat bottom, jempol kanan untuk urusan audio. Dan ini pilihan volumenya tuh banyak tuh, navigasi juga ada. Ntar, ini kan dia punya navigasi sendiri. Ada trafficnya nggak? Kalau tersambung ke internet, pasti ada trafficnya. Mirip Cepet. Google Map, Pak. Iya, mirip Google Maps banget. Cepat lagi ini ya. Ada, Pak. Ada loh trafficnya tuh. Keren, udah macet dong guys. Tapi nggak usah connect Google Maps, jadi kita lagu bisa jadi Spotify. Tinggal sambungin. Tinggal sambung, iya. Hotspot. Iya. Oke, ini ada driving statusnya tadi, top speednya berapa, durasinya berapa lama. Tadi lagi bahas apa ya? Oh iya, setirnya lingkaran, flat bottom, jempol kanan untuk urusan volume. Terus ini untuk mengganti halaman klaster yang kanan, untuk yang mata, navigasi, dan lain-lain. Jempol kiri untuk ngatur adaptive cruise control. Nah, ini fungsi ADAS-nya banyak. Kita buka menu yang ini. ADAS. Tuh. Front collision warning. Ada berapa, Pak? Automatic braking. Gimana ya nih? Bisa dihitung nggak? Banyak banget. Banyak sekali. Kita tidak akan ceritakan satu-satu karena panjang nanti jadinya. Automatic emergency braking. Yes.
Waduh, jauh itu. Forward collision warning. Warningnya nggak apa-apa asal jangan ngerem. Nih, lampu ngaturnya auto. Ngecharge-nya 100 selesainya di berapa persen bisa diatur juga. Slow charging-nya bisa diatur. Ada one pedal mode ya, tapi nanti kita coba aja. Bisa sampai berhenti apa enggak one pedal mode-nya. Seperti one pedal driving biasa atau tidak. Leap motor assistant. Nah, ini dia ada voice command-nya dan dia bisa tahu drivernya apa, penumpangnya yang ngomong karena dia ada 2 mikrofon sini. Example voice technique. I need to navigate. I want to navigate. Help me navigate. Oh, kita yang suruh belajar dong. Complete. Buka tutup kunci dari sini ada tombolnya di setir ya kan. Ini button yang bisa diubah-ubah fungsinya. Kalau sekarang berfungsi untuk ngelipat spion. Sennya di kiri, ngatur perwiperan juga di kiri, shifternya di kanan. Kalau ngidupin adaptive cruise controlnya bawain 2 kali. Jendela ini simpel aja nih, cuma buat jendela aja. Auto up and down lah. Ini ngawasin mata kita ini. Adas, nggak boleh meleng. Kepraktisan, kantong pintu lega, bisa naruh botol gede. Ada wireless charging di sini, 2 buah cup holder, di bawah masih ada tempat-tempat lagi, ada 12 volt power outlet dan teman-teman USB colokan. Ini untuk rek itu ini kali recordernya dashcam. Konsolnya gede, belum sini. Ini lacinya, tombolnya tersembunyi di sini. Soft opening, biasa aja gedenya. Auto day night spion tengahnya. Apakah ini buat nutup panoramik? Oke, sekarang saatnya kita jalan. Posisi nyetirnya udah. Oh iya lupa posisi nyetir. Jok bisa naik turun, bagian belakang, bagian depan tidak. Jadi 6 way. Setirnya teleskopik dan tilt. Pas. Enak banget. Kayak apa kulit rubber gitu loh. Iya. Iya dan joknya empuk. Belakang juga jok empuk banget. Empuk loh. Asik banget. Ya, kita jalan dulu. Langsung dimulai dengan jalanan bebatuan empuk. Nyaman mobilnya. Setirnya juga beratnya tuh pas gitu loh buat manuver-manuver. Coba radius putar. Bagus radius putarnya, rear wheel drive ya kan? Bagus radius putarnya. Banyak motor-motor di sekitaran, nggak ada yang kedengeran. Kekedapannya cukup oke. Nah itu tempat test drive. Kita test drive-nya keluar. Tuh motor-motor lewat nggak ada kedengerannya. Ini kekedapannya bagus. Pakai kacanya double. Yes, kaca depannya double tangan. Begitu dibuka kacanya, suaranya langsung masuk. Nah ini regen braking-nya di set yang paling strong. Dia kalau dilepas gas lumayan nahan, tapi nggak sekuat ngerem biasa. Tapi ngerem ngurangin kecepatan dengan halus, tapi berasa. Dan lampu remnya nyala. Taunya dari mana? Taunya dari gambar yang ada di cluster ini, ada gambar mobil lagi jalan. Karena sistem ADAS-nya ya, dia ngebaca marka jalan komplit, motor segala macam tuh ada di sini. Dan ada motor pelan tiba-tiba. Tuh, kurangin kecepatannya cukup. Oke, tenaganya sekarang 310. Ya oke, 240 Nm rasanya. Folder gede. Jalan konblok enak. Pas sekali buat harian ini mobil. Ya rasa setir enak, remnya juga pas, tenaganya cukup. Dan dari luar nggak malu-maluin. Emang ini Leap motor merek baru, ya kita kenalan. Mobilnya oke ternyata. Oke, one pedalnya tidak pengaruh, nggak sampai berhenti. Pedalnya hilang. Sebentar, kita coba dulu, kita cek dulu mana one pedalnya, grip mode-nya. Iya, one pedal. Oh, harus di dulu. Ah, mati one pedalnya. Oke. Bisa sampai berhenti one pedal drivingnya. Keren. Ini harusnya semua mobil listrik. One pedal driving bisa sampai berhenti. Jadi enak pas macet-macet enak. Kita nggak banyak mindahin kaki dari pedal gas ke pedal rem gitu loh.
Tapi emang sayangnya ngontrolnya dari layar semuanya. Bayang kalau pengaturan segala macam itu di luar layar, ada berapa banyak tombol pada mobil ini ya kan? Bingung juga gitu. Nyalain pendingin jok. Ada penghangat setir juga untuk orang yang butuh kehangatan. Dan ini masuk dari, nah ini pakai one pedal ya, jadi gasnya itu lebih tidak sensitif untuk akselerasi, tapi untuk pengereman lebih sensitif. Dia diangkat gas dikit tuh lebih, regennya tuh lebih kuat, tapi smooth. Dia masuk regennya tuh, level regennya tuh smooth. Nah, berapa harganya Leap Motor C10 ini? Harganya 618 juta. Tapi kalau pesennya pas Gias ini, harganya jadi 598 juta. Turun banyak kalau pas Gias, naik banyak kalau tidak Gias. Nah, momen yang pas untuk ambil sekarang. Kalau Leap Motor yang B10, yang di bawahnya ini yang lebih kecilan dikit, 499 juta. Tapi kalau di Gias harganya 449 juta. Jauh banget, tapi hanya untuk 500 pemesan pertama. Itu aja videonya, kita balikin mobil ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas ya. Karena penasaran, sekarang kita ke boothnya dulu, balikin mobil ini dan datang ke boothnya Leap Motor. Kita lihat B10 sekalian. Yes, dalam Gias boothnya Leap Motor. Jadi nih ada C10 ini yang B10 yang tadi kami bilang. Dia sama DC charging bisa 168 kWh. Nggak pakai H, harusnya KW. Copot aja ya? Enggak, mobil orang main copot-copot aja. Jadi kalau mampir ke Gias harus datang ke boothnya Leap Motor ini. Lihat mobil-mobilnya, lihat langsung mobil-mobilnya. Dan tetap ada bagasi depannya. Kita udah ada videonya sendiri nih B10 di channel Motomobi. Nah, B10 dapat layar instrumen cluster yang lebih kecil. Terus ada ini tempat naruh apa sih nih? Boneka Capybara. Terus ini bisa taruh cup holder, tempat dudukan handphone, komplit ya. Ini kami udah coba, oke juga. Hihi. Nah ini harganya 449 juta. Rear wheel drive juga. Mobil-mobil yang bikin kepikiran, kayaknya perlu gitu. Setelah aja videonya, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Euro NCAP 5 star ya kan. Terima kasih telah menonton.